dan rekan-rekan semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam nikmatnya kita masih bisa berkumpul di sini untuk bekerja dan sekaligus sambil kita taklim untuk sore hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, sepertinya sudah lama kita tidak mengadakan kegiatan siraman rohani. Sudah beberapa bulan ini. Alhamdulillah di akhir bulan Juni ini sekaligus sebagai kegiatan pembinaan mental bidang rohani, kita akan mengadakan ceramah agama. Untuk kali ini temanya adalah akhir tahun Hijriah dan pentingnya muhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tak terasa beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 1445 Hijriah ya. Di kalender sih tanggal 7 hari Minggu. Sayang, tanggal merahnya hari Minggu. Ya, semoga kita mendapat bekal untuk gimana untuk tahun depannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita mengharapkan ada pencerahan dari Ustaz Zainal. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, saya serahkan kepada Ustaz Zainal untuk mengisi kalam kita sore ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fillah, sallallahu wa iyyakum. Para pegawai Diklat Keuangan BDK ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jajaran staf ya, dan saya hormati pula para pegawai-pegawai yang semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah jadikan ini sebagai wasilah agar Allah berikan kita kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan adanya kita ke majelis ilmu menjadi wasilah Allah berikan keberkahan dalam umur kita, dalam rezeki kita, dalam pekerjaan kita, sehingga keberkahan ini membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira sampai jam berapa kita kajiannya? Ini takutnya kalau terjun bebas nanti sampai maghrib nanti. Jam 5 selesai ya. Coy, anak subsidi lah, setengah 5. Tadi dikasih tema ya, bahwasanya melihat momentum akhir tahun Hijriah. Karena sekarang sudah bulan Zulhijjah ya, maka setelahnya bulan apa? Muharram ya. Secara kalender Hijriah sudah habis. Makanya kalau di antara faedahnya mau saya sampaikan, bulan Hijriah itu dibuka dengan bulan haram dan ditutup dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran."
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dalam setahun itu 12 bulan. Itu sudah Allah yang tetapkan. Ya. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang disampaikan sebagai bulan yang haram. Bulan haram ini bedanya apa, Ustaz? Maka dalam ayat ini di akhir dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian. Berarti bulan haram itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Kalau beramal soleh dilipat gandakan, kalau bermaksiat pun dilipat gandakan. Nah, bulan Zulhijjah termasuk bulan haram. Ya, dan bulan Muharram pun termasuk bulan haram. Ini datang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram dalam 12 bulan ini. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya. Satu lagi yang keempat apa? Bulan Rajab. Nggak ada istilah bulan sial, nggak ada. Bahkan ini dikatakan sebagai bulan yang mulia. Beramal soleh diperintahkan, ya. Dan jangan untuk bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan dalam ayatnya fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Apa makna zalim di sini? Ya. Zalim dalam bahasa syariat diartikan adalah orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zalim? Karena ia menzalimi dirinya. Karena hakikatnya orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sehingga inilah dikatakan sebagai orang yang zalim, karena zalim terhadap dirinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dosa-dosanya. Nah, maka bulan-bulan haram ini bukanlah bulan yang tepat untuk kita berleha-leha. Kemaksiatan itu cuma 2 saja, ya, perlu dipahami ya. Kemaksiatan itu cuma 2 saja. Yang pertama mengerjakan atau mengamalkan kemaksiatan. Yang kedua meninggalkan kewajiban. Itu saja. Ya. Lantas Ustaz, mana yang paling dahsyat dosanya? Mengerjakan maksiat atau meninggalkan kewajiban? Nah, kira-kira mana yang lebih dahsyat dosanya? Maka dikatakan bahwasanya yang paling dahsyat itu adalah meninggalkan kewajiban. Sholat, puasa, zakat, ya. Itu yang wajib-wajib, ya. Yang wajib-wajib ini jika ditinggalkan asyaddu wa'idan minallah, maka itu lebih asyad ancamannya, lebih besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban. Adapun dosa, kalau kita melihat lagi dibagi 2, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia, mana lebih besar? Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan bahwasanya orang man ya'ti, barang siapa ya, di antara manusia ya'ti ilallah, datang kepada Allah bisab'ina dzamban, datang kepada Allah dengan 70 dosa. Dan dosa ini berkaitan dengan Allah, ya, memurkai Allah. Yang entah dia zina, yang entah dia membunuh, dosa-dosa yang besar-besar. Itu lebih ringan, ahwan min ya'ti minallah azza wa jalla bi dzambin wahid. Lebih besar lebih ringan dibandingkan orang yang datang kepada Allah tapi punya masalah dengan manusia, punya satu dosa dengan manusia. Mengambil hartanya, ya, menghina, ya, hutang dan sebagainya. Ini lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tadi kembali kepada tema, jadikan momentum momentum akhir tahun ini, ya, menjadi momentum kita untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah itu apa artinya? Hasabah yuhasibu, artinya menghitung. Dalam bahasa Arabnya, ya, konsonannya, makna muhasabah itu dari kata hisab, ya, yang menghitung. Akan tetapi, ya, muhasabah itu kalau dilihat dari pemahaman para ulama, muhasabah adalah
seseorang yang memperhatikan amalan dirinya, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan dan tetap terus mempertahankan amal kebaikan yang dia miliki. Dikatakan muhasabah adalah al-istiqamatu alal khairi wa tarki anil ma'siyah. Dia lihat amalannya, jika itu kebaikan maka dia harus beristiqomah di atasnya. Tapi kalau ketika dia muhasabah keburukan yang lebih banyak, maka ditinggalkan. Itulah muhasabah. Ketika itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ini sering kita dengarkan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika kita mengetahui bahwasanya orang yang paling selamat adalah orang yang bertakwa. Dan muhasabah inilah jalan agar orang mendapatkan gelar takwa. Jadi kalau kita tanya Ustaz bagaimana cara bertakwa? Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi. Nah, itu bahasa gampangan ya. Introspeksi di diri, atau kalau dalam kantor ini kan sering ada namanya apa? Evaluasi. Penting gak kira-kira evaluasi itu? Penting. Orang keuangan pasti akan tahu nih dalam sebulan ini lari kemana semuanya. Dari mana ketahuannya? Dari evaluasi. Begitu juga kita hidup. Allah kasih 24 jam untuk kita hidup, bernapas, beraktivitas. Coba kita hisab ya, kita muhasabah lagi. 24 jam, berapa jam yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah dan berapa jam yang kita pakaikan untuk dunia ini? Dari jam 7 kerja sampai jam berapa di sini? Jam 5. Masya Allah. Ada nggak yang ketika jam-jam 9 sholat duha dulu, baca Quran dulu, ya. Kemudian ba'da zuhur habis makan baca Quran lagi. Sudah ada? Apakah sudah Karena sebagian kantor saya pernah datang di Skovindo itu juga termasuk yang kacapnya Masya Allah ya. Dia diharuskan setiap pagi itu ada baca Quran dulu. Karena ketika saya sampaikan bahwasanya ya itu dalam muhasabah ini. Ternyata Ustaz Masya Allah ya 24 jam ini kalau kita hitung-hitung ya Allah habisnya nih untuk dunia kabeh. Pulang jam 5 ya. Semoga sholatnya itu masih terjaga. Maghrib sampai rumah sudah lelah, betul? Wes, capek wes. Ya. Otomatis mau kajian pada maghrib sudah males. Ba'da isya sudah ngantuk. Iya, kalau langsung tidur, ternyata nggak tidur. Main HP dulu sampai jam 10 udah ada HP yang jatuh, ngantuk baru tidur. Wah, mungkin tengah malam mau bangun nih, Masya Allah. Aktifin alarm. Jam 1, jam 2, jam 3 aktifin alarm. Ternyata Masya Allah ya jam 1 bangun. Untuk apa? Matiin alarm. Luar biasa. Loh Ustaz, dapat pahala nggak? Dapat pahalanya. Orang kalau sudah niat bangun tengah malam untuk sholat malam, ya tapi qadarullah bangunnya untuk matiin alarm, tetap dapat pahala. Dalam hadis disebutkan, man ata ila firashihi, barang siapa yang datang ke kasurnya, wa yanwiya an yakuma bilail, dan dia berniat, berazam. Nah, ini pentingnya niat yang baik ya. Niat yang baik penting sekali. Berniat untuk bangun tengah malam, faghalabatin naum, tapi dia ternyata ketiduran. Faqad kutiba ala ma nawa. Tapi bagi Allah telah tercatat dari apa yang telah diniatkan. Nah, yang sulit ini yang enggak pernah niat untuk bangun sholat malam. Nah, ini yang luar biasanya itu ya. Sampai subuh ternyata bablas. Ya. Kerja lagi
mulai terus berhari-hari, tinggal dihitung 24 hours, 24 jam, kira-kira habisnya untuk Allah kah ataukah untuk dunia. Sedangkan kalau dilihat-lihat dalam dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ternyata untuk beribadah. Loh Ustaz, apakah salah saya ini bekerja Ustaz? Saya akan bekerja untuk keluarga saya akan kerjakan untuk orang tua saya. Salah nggak bekerja ini? Nggak salah. Karena disampaikan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan jatahmu di dunia. Tapi dengan batasan. Tafsirnya jelas. Jatah itu berarti ada batasan. Kalau ternyata untuk dunianya lebih besar daripada akhiratnya, maka ini bukan ambil jatah. Tapi apa? Baru diambil semuanya dunianya. Sampai-sampai akhiratnya lupa. Lu Ustaz, saya ini kan pengen hidup enak di dunia Ustaz. Ya saya kan pengen mendapati dunia ini, pengen hidup nyaman Ustaz. Coba kita renungkan kembali, bukankah dunia ini Allah ciptakan sebagai apa? Ujian. Kalau kita terkadang berpikir kita mau hidup leha-leha, ya, hidup nyaman-nyaman saja dunia ini, itu mungkin mustahil. Kenapa mustahil? Karena Nabi yang sampaikan tidaklah dunia ini diciptakan sebagai apa? Hukuman bagi siapa? Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sudah hidup yang nikmat sekali di surga itu. Ya, semua yang diinginkan ada. Nabi Adam alaihissalam. Ya, gara-gara melanggar satu saja, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekatkan pohon ini atau kau jadi orang yang paling zalim. Hukumannya apa? Dikeluarkan dari surga dan dicampakkan dunia. Sehingga dunia ini konsepnya saja sebagai hukuman. Dunia itu diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai tempat terkutuk, ya, karena dijadikan tempat hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Toh kita sebaliknya mau mendapatkan dunia yang semua ini, ya nggak mungkin. Makanya juga fitrahnya manusia, ya, fitrahnya dunia juga pasti ada kebahagiaan dan ada kesedihan, pasti. Nah sehingga dengan ini kita ketahui bahwasanya yang membuat manusia bahagia itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terlalu sibuk dengan dunianya, sudah dipastikan, carilah, ya, orang yang paling kaya. Apakah hidupnya tenang? Belum tentu. Artis, istrinya cantik, suaminya ganteng, harta di mana-mana, ternyata masih butuh antidepresan. Ya. Bahasa Yunaninya narkoboy. Ya. Untuk apa? Untuk tenang. Masih butuh dia tenang. Dengan apa? Dengan narkoba. Ya. Orang yang paling hebat, yang paling viral di Indonesia siapa? Elvis Presley. Siapa yang kenal zaman itu? Orang paling hebat. Matinya kenapa? Bunuh diri atau overdosis atau OD. Sebagainya. Siapa lagi? Marilyn Monroe. Kita sebutkan orang kaya yang paling terkenal, yang mungkin jutaan manusia ingin kayak mereka. Ternyata matinya apa? Bunuh diri. Ya. Macam-macam kita lihat. Ternyata dunia yang dikejar ini pun tidak membuat manusia hidup bahagia. Karena jelas kunci kebahagiaan itu adalah kembali kepada Rabbnya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menurunkan as-sakinata fi qulubil mu'minin. Karena Allah yang memberikan, yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa manusia. Dan tenangnya manusia itu adalah ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang itu akan tenang hatinya, akan nyaman hidupnya jika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau jauh dari Allah, sudah dipastikan cepat atau lambat. Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
Orang-orang yang jauh dari Allah SWT, ya, waktu 24 jam untuk Allah sama sejam saja dipakai. Benar-benar jauh sekali dari Allah. Anak tanya sekarang, kapan terakhir baca Quran? Nah, kapan terakhir buka mushaf? Ramadan, Masya Allah. Masih penting Ramadan. Ramadan juga enggak misalnya. Ya Allah. Biasa. Nah, ada kayak yang setiap malam buat program dengan keluarganya. Kita ya, maaf kita harus baca Quran setiap after maghrib. Ada? Kalau ada saya acungi jempol. Kalau ada kepala kacet kasih gaji tambahan. Ya. Kapan terakhir baca Quran ini? Nah, terakhir baca Quran kapan? Ya Allah. Bahkan kalau di HP-nya pun ada mushaf sebenarnya. Tapi pas dilihat penggunaan aplikasinya nggak sampai semenit, mungkin karena kebuka ya, buku tutup lagi ya, nggak sengaja kebuka ya. Jadi selama setahun itu mungkin cuma 2 kali, itu pun gara-gara kepencet. Ya, sulit ya. Allah sampaikan wa man a'radu an dzikri, ini muhasabah namanya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit, dunia maupun akhirat. Gusar, galau, gundah, terus gak mendapatkan ketenangan. Karena manusia hakikatnya ketika dia mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mendapatkan beban yang berat, terkadang kalau dia mikir pakai akal, nggak bakal selesai deh. Karena akalnya tidak didesain untuk bisa menyelesaikan. Nah, kalau ada orang yang masalah, ya Allah kapan selesainya? Ya, kalau dia pikir pakai akal nggak bakal selesai. Karena memang akalnya tidak mungkin sanggup. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke api, adakah Nabi Ibrahim cari jalan keluar? Wah, api segede itu kok, Masya Allah, sampai dibuat ketapel untuk lempar saking nggak mampu. Nabi Ibrahim nggak sibuk-sibuknya tempat keluar. Bahkan datang Jibril alaihissalam dan mengatakan, wahai Jibril, ini masih ada Zulhijjah, jadi kita sampaikan sedikit kisah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, halaka alayya hajah, kau punya hajat ke sama aku? Apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Sama ente gak ada urusan anak. Anta makhluk wa ana makhluk. Ente makhluk, saya makhluk. Kita sama-sama butuh. Sama siapa? Allah. Amma ilallahi fa na'am. Tapi kalau tanya aku butuh sama Allah. Iya, aku butuh. Maka Nabi Ibrahim sudah paham konsep tauhidnya. Kalau ada masalah, tetap kembalinya kepada Rabb yang menurunkan masalah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tahu yang bisa memadamkan api ini siapa? Rabbun nar. Ya, Tuhannya api ini. Apapun masalah kita harus pahami bahwasanya yang bisa menghilangkan ya Rabb yang menurunkan masalah tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan itu Allah. Allah datang karena melihat hambanya yang memohon. Allah nggak turunkan hujan, Allah nggak perlu menurunkan menurunkan angin atau kasih angin yang kencang biar apinya mati atau menurunkan salju, nggak butuh Allah. Tapi Allah cuma butuh apa? Ya naru uni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk menyelamatkan Ibrahim. Selesai masalahnya. Muhasabah, ternyata apa? Kita lebih butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yunus alaihissalam dimakan ikan dalam perutnya. Adakah Nabi Yunus mencari tempat keluar? Nabi Yunus itu dalam kondisi 3 kegelapan. Gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Nabi Yunus gak sibuk-sibuknya dapat jalan keluar. Cuma satu saja yang diucapkan Nabi Yunus, apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, Engkau Maha Suci dan sungguh aku termasuk orang zalim karena aku bermaksiat atasmu. Selesai masalahnya, keluar. Muhasabah kembali kita ya. Ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Kalau saya tuh sering berpikir kalau mau tidur, kalau besok mati misalnya, agak merinding juga nih. Aduh, besok nggak mau kajian lagi lah, bahas kematian. Ya. Tapi mau nggak mau harus dipikirkan. Kalau misal besok mati, bawa apa gitu? Ustaz, anak rasa, anak kadang-kadang juga agak kesel sama orang-orang yang lebih baik mati aja lah, banyak kali hidup, banyak kali masalah di dunia. Dia kira bakal setelah mati itu akan nyamankah kehidupannya? Oh, makin berat ente. Bahkan disitulah permulaan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok mati bawa apa? Bawa sholat. Sebagus apa sholatmu? Nah, bawa Ustaz anak bawa pahala puasa. Sehebat apa kamu menahan syahwatmu? Ustaz anak bawa pahala zakat. Sebanyak apa yang zakat? Nah, jadi masya Allah. Jadi sebenarnya kita sebagai hamba ini sangat butuh dengan namanya apa? Bekal. Nah, sebaik-baik bekal itu apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muhasabah lagi. Kalau kita merasa amalan kita ini masih kurang, berarti kita butuh apa? Butuh amal soleh. Anda sampaikan dari sekarang, banyak sekali amal soleh yang ringan, mudah, tapi pahalanya banyak. Manusia butuh amal soleh. Camkan itu, kita butuh amal yang banyak. Tapi terkadang, waduh Ustaz, mau sunnah aja nih gak selesai Ustaz. Ya, mau fokus ba'diyah dan qobliyah saja sering bolong Ustaz. Oh, bahkan suatu wajibnya aja bolong. Waduh, gimana mau jamahin amalan ini? Ya, duha, kalau ingat Ustaz, tahajud kalau kebangun, waduh ternyata amalan ini banyak yang kurang. Padahal Allah Nabi sampaikan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an wal antalqa akhaka biwajhi talqin. Jangan pernah meremehkan sedikit pun dari amal kebaikan walaupun hanya sekedar senyum kepada saudaramu. Sehingga yang ini banyak kita amal-amal yang gampang itu banyak. Paling gampang itu apa? Zikir. Berangkat pergi subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Lagi nyetir motor mau berangkat kerja subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Lagi kerja ya subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Istighfar ya, tahmid, tahlil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak yang bisa Nah, ini muhasabah namanya. Kita tahu diri kita masih kurang dan amalan, berarti kita butuh amalan. Kita Allah sampaikan di ayat tadi ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat maksudnya. Kau datang pada akhirat nanti, apa yang kau bawa? Ini kan makam kita kan cuma 1x2 meter saja, gelap gulita. Mau apa nih? Siapa yang nemenin kita ini? Oh, ada teman sejawat saya, udah nggak ada kawan ente, ya. Mau kawan yang seakrab bagaimanapun, ya. Kalau bukan karena ketakwaan, kali nol. Al-akhillau yawma idzin li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti pertemanan akan usang kecuali yang berteman di atas ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah lagi namanya. Bahwasanya kita butuh kawan-kawan yang soleh. Karena mereka lah yang jadi syafaat nanti di akhirat kelak. Ya. Maka dikatakan innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, dan sungguh Allah tahu, ya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perlu perhatikan ya. Kemudian ya, Ali radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti dihisab di akhirat, ya dari sekarang kita lihat diri kita, seberapa baik kita, seberapa pantas kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat itu, ini sahabat Nabi ya, yang radhiyallahu anhum wa radu'an, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, Umar, Utsman? Siapa yang tidak kenal? Tapi subhanallah, mereka termasuk orang yang paling takut sama Allah. Bahkan gara-gara satu buah saja yang mereka makan
dan mereka nggak tahu pemiliknya siapa, mereka muntahkan lagi semuanya. Karena apa? Takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Umar bin Khattab ada kambing yang mati. Umar istighfar sampai 70 kali dalam sehari. Karena apa? Ya Rabb, jangan kau hisab gara-gara kambing yang mati ini. Umar takut bisa jadi kambing ini mati kelaparan gara-gara kelalaiannya Umar bin Khattab. Waduh, zaman sekarang lihat Palestina ya, mati ratusan ribu. Siapa yang tanggung semua itu? Ya kaum muslimin. Karena akhirnya kaum muslimin kan satu tubuh. Ya. Jadi apa yang kita akan jawab dari Allah Subhanahu wa taala? Itu namanya muhasabah. Sehingga muhasabah ini yang bisa membuat kita lebih tenang apa? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Renungkanlah. Kalau anak itu pribadi mengambil dari kisah para ulama, mereka sebelum tidur banyak mengingat kegiatan mereka hari-hari. Diingat lagi, ya Rob, ya ternyata dari pagi saya ada berbuat curang, dari pagi pernah ngomong kotor, dari pagi saya pernah hujat teman saya, macam-macam. Ya. Maka senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini yang sudah sering baca zikir pagi petang, itu ada satu istighfar yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Saya syaratkan dibaca. Karena maknanya Masya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau yang menghidupkan kami, memberikan rezeki kepada kami semuanya. Wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Rabb, aku berlindung dari segala perbuatan yang aku perbuat. Maka ampunilah aku ya Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah penting. Maka dikatakan pula oleh Umar bin Khattab, al-yawma, pada hari ini amal wala hisab. Kita Allah kasih waktu untuk beramal dan belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti pada akhirat hisabun wala amal. Kita dihisab dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka sekarang saya persingkat bentuk-bentuk muhasabah. Yang pertama itu muhasabah terhadap amal-amal yang wajib. Melakukan kewajiban syariat lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkan keharaman. Jadi kalau dipikir lagi, kalau kita perhatikan, menjalankan syariat itu lebih besar ya, ketimbang meninggalkan keharaman. Karena para ulama mengatakan mengerjakan kewajiban itu lebih berat. Terkadang ada orang yang tanya, kenapa engkau tidak minum alkohol? Karena nggak suka, selesai. Kenapa engkau tidak zina misalnya? Mungkin sebagian ngomongnya karena dia orang medis ya karena takut tertular penyakit. Jadi ada sebab-sebab, bukan karena Allah sebenarnya, tapi karena ada sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi yang berat adalah menjalankan kewajiban. Karena apa? Manusia cenderung lebih mengikuti hawa nafsu. Manusia itu ada 3 saja. Ya. Ada yang sifatnya adalah ammarah bisu, yang jiwanya selalu menghantam kepada yang haram, ikut terus. Ada yang al-lawamah, yang pertengahan. Ada yang nafsul mutmainnah, ada yang jiwanya sangat kuat untuk meninggalkan apa-apa yang bisa dibilang tidak mau ikut dengan syahwatnya. Dan orang paling hebat adalah yang bisa menahan syahwatnya tadi. Ya, menahan hawa nafsunya, mau kemana ini? Ya, padahal setan itu mengejar dari segala penjuru. Ya, itu harus pahami itu. Setan itu ketika menjerumuskan manusia, itu seluruh tubuh dicari kelemahan manusia. Bagaimana caranya hamba ini jatuh dalam kemaksiatan. Kalau dalam hawa nafsu nggak bisa, berarti dimasukkan dalam pemikiran ya, ajaran sesat. Ngomong semut sama semut. Misalnya itu ada juga tuh
ya, dimasuki dengan pemahaman yang walhamdulillah ya, keluar dari pemahaman yang hak. Dan aku harus pahami bahwasanya setan itu adalah permusuhan yang abadi dengan manusia. Bagaimanapun caranya, ya, setan itu sudah jadi sama Allah, ya Rabb, ya, kasih aku penangguhan ila yaumil ba'tsud, sampai akhir kiamat. Kenapa? Aku pengen ajak manusia untuk ikut bersamaku masuk neraka. Nah, ini muhasabah juga nih. Ya, perlu kita perhatikan bagaimana muhasabah diri kita terhadap apa? Amalan-amalan yang wajib. Hendaklah seorang hamba memulai muhasabah dengan memperhatikan amalan yang wajib-wajibnya. Perhatikan bagaimana sholatnya, sudah baik atau belum, ya. Bagaimana puasanya, ya, bagaimana dengan zakatnya, sudahkah ditunaikan zakatnya, ya, zakat malnya, ya, sudah sampaikan nisabnya. Cara tahu bagaimana? Ya, belajar fikih. Ya. Ini kalau mau yang wajib-wajib ini diterima oleh Allah, ya, bukan hanya dikerjakan saja, tapi apakah sholat kita pun diterima atau tidak, ya. Sudah benar atau tidak, sudah sesuai tuntunan Nabi atau tidak, kan begitu. Ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, ya, yang umroh misalnya, ini harus diperhatikan diterima atau tidak. Nah, ini juga nih yang kayak haji dan umroh ini perlu ya, disampaikan bahwasanya hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga jangan dijadikan nomor 2. Kalau ada rezeki bismillah langsung daftar haji. Kalau haji kan lumayan. Daftar tahun ini naiknya berapa? 23 tahun ke depan nanti berangkat lagi. Tapi bismillah, jangan itu langsung dikendorkan sehingga dapat daftar. Bismillah. Ya. Bisa jadi Allah dengan ini menjadi wasilah dimudahkan untuk dinaikkan ya, waktu hajinya. Yang kedua adalah muhasabah terhadap perkara keharaman yang dilarang syariat. Tinggal dilihat. Anak berapa kali datang orang nangis, Ustaz, ini masihkah diampuni ya? Atau jangan tanya masalah itu. Allah itu punya nama Al-Ghafur. Apa Al-Ghafur itu? Maha pengampun. Luas ampunan lebih besar daripada bumi dan seisinya. Bahkan Allah pernah sampaikan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagha dhunubuka ananas sama, summa astaghfartani wa lam usyrik bihi syai'a. Wahai manusia, kau datang padaku dengan dosa yang memumbungi langit, itu dosa sampai banyaknya sampai langit, ya. Dengan catatan engkau datang kepadaku, nangis, mohon ampun, taubat nasuha, dan tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ataituka bi qurabil arda maghfirah. Maka aku akan gantikan ampunan lebih besar dari dosa-dosamu. Selesai. Ya, aman saja. Pasti akan Allah ampuni. Tapi ingat, perlu muhasabah. Sejauh apa kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Keharaman-keharaman apa saja yang sudah pernah kita kerjakan, ya. Terkadang baru sadarnya di tua-tua tuh, ya. Masih muda nih kan, waktu-waktu mencoba wa'idzubillah. Tapi harus dipahami juga, ya, banyak juga yang mati di usiamu muda. Maka perlu kita lihat apakah kita masih melakukannya, apakah masih ada yang apa? Saya kalau di kantor bupati ini bahas dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Urutannya dari syirik, ya, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian mencuri, membunuh, riba dan sebagainya sampai bawah, banyak, masya Allah. Dan zaman dulu setiap zaman satu dosa, tapi zaman sekarang satu zaman ratusan dosa ada. Nah, itu yang mengerikannya. Zaman Nabi Lut, ya itu cuma penyakitnya ya homoseksual saja. Zaman Nabi Lut. Kalau sekarang, oh masya Allah, gabung semua. Yang mabuk satu tempat, yang zina satu tempat, yang homo satu tempat, ya. Oh macam-macam. Yang alkohol satu tempat, semuanya, ya, include, include, maksiatnya include. Itu zaman sekarang.
Sehingga orang zaman sekarang lebih punya hajat yang banyak untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada namanya muhasabah. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Wat sayiati hasanatamuha. Setiap keburukan ikuti dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan inilah dosa-dosa lalu dihapuskan. Itu namanya muhasabah. Yang ketiga adalah muhasabah dari perbuatan yang melalaikan. Ustadz, karena punya hobi Ustadz. Apa? Mancing. Yang sekarang kan lagi tren mancing, ya. Mau yang muda, yang tua, yang mau mati pun masih mancing. Benar itu, ya. Semuanya kena mancing ini. Boleh nggak Ustadz? Tafadhol, nggak masalah. Dibolehkan. Hobi saat anak hobi naik sepeda boleh, nggak ada yang melarang, itu semuanya halnya mubah. Tapi dilihat, diukur. Jika mubah ini ya malah membawa kepada perkara yang melalaikan, maka jatuhnya makruh. Nah yang makruh ini kalau dibiarkan larinya kepada yang haram, selesai. Maka yang mubah ini pun harus sesuai dengan koridornya, harus dibatasi. Sejauh mana? Jangan sampai mancing-mancing azan, lo nih kayaknya betok berdapat gitu. Tinggal sholat ya. Saya bentar nih tanggung nih, ini lagi spotnya lagi bagus misalnya. Ya. Gak masalah asal mancing ya, gak masalah. Cuma jangan sampai yang mubah ini melalaikan. Itu yang penting dipahami. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kerjakanlah sesuatu yang dapat memberikan manfaat, kerjakan. Makanya tingkatan paling tinggi itu kan orang yang zuhud dan wara'. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang sekiranya membahayakan untuk akhirat. Maka tingkatan paling tinggi manusia itu apa? Yang zuhud dan wara', paling hebat. Baik. Ngopi sebenarnya ngopi boleh. Asalkan nggak bawa info saja. Ngopi lo ada info. Info apa ente ini? Terkadang info ini kan jatuhnya kemana? Oh bukan ghibah. Ustaz, kami evaluasi. Sedang evaluasi tapi habis ya, cara jalannya diomongin, cara ininya diomongin semua. Baru makan kambing ya, baru makan daging, masih kurang kenyang juga ente makan kambing selama Idul Adha, masih nambah daging manusia. Aku pahami ya, ghibah itu bukan perkara ringan. Imam Al-Auza'i itu termasuk ulama mazhab karena pengikutnya enggak sebanyak Imam Syafi'i saja, sehingga dia nggak dianggap sebagai 4 mazhab besar. Padahal muridnya banyak sekali. Imam Al-Auza'i diakui ucapan-ucapannya. Beliau masuk dalam kitab beliau bahwasanya ghibah termasuk dosa besar yang tidak bisa selesai dari masalah itu kecuali dia bertaubat nasuha. Dan ini hubungannya dengan manusia dzikra aqaka ma yakra, menyebutkan sesuatu ya yang dibenci oleh saudaranya. Itu ghibah namanya. Kau tahu enggak boy? Ini nih, udah dibuka dengan begitu, selesai ya. Tapi kau kasih tahu orang lain. ini kata-kata ini kalau sudah diucapkan, insya Allah orang Singkawang pun dengar itu ya. Maka penting untuk menjaga rahasia. Anak juga bahas mandi kajian itu ternyata pentingnya untuk tidak berkhianat ya. Wala takhun man khana, janganlah mengkhianati walaupun orang itu berkhianat, jangan ya. Jaga. Kalau khianat itu termasuk dosa yang besar. Di antara khianat apa? Menyebarkan apa? Rahasia, enggak boleh ya. Maka saat itu juga muhasabah kita. Kalau ingin aib kita dijaga oleh Allah, maka Nabi sampaikan, man sataral musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, maka Allah akan jaga aibnya di akhirat.
Ngopi boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ya. Tapi bahaslah yang baik-baik saja. Ustaz ini evaluasi, evaluasi dari mana? Ya. Kemudian ya muhasabah terhadap perbuatan anggota badan. Ya, balik lagi nih, ya. Telinga mendengar, apa yang didengar? Memang ada juga sih, ya, dari spesies ya, orang-orang ngopi ini memang dia nggak banyak ngomong, tapi pendengar sejati dia. Memang masya Allah dia memang nggak banyak komentar, nggak banyak ngomong, tapi pendengar dia. Wah, nampung. Nah baru ketika ada apapun, nah coba tanya dia. Nah baru dia mengeluarkan alat perekamnya tadi. Ya. Anggota badan kita ya mata kita, lisan kita. Memang betul ya. Lisan mata ini termasuk yang paling banyak berbuat dosa. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan mata ini adalah perbuatan dosa besar, tidak ada. Dosa kecil. Tapi perhatikanlah, fa innal jabal yakunu minal usar. Tidaklah gunung itu yang besar pun gara-gara adanya kerikil. Bisa jadi dosa kecil dari mata ini menggunung jadi dosa besar. Dari mata saja orang bisa berzina dan sebagainya. Yang kelima yang terakhir adalah muhasabah terhadap niat. Nah ini dia. Antum niat atau kalau kerja ini menasarkan niatnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Kerjaan ini bernilai pahala. Kan saya pernah sampaikan bahwasanya orang yang kerja tujuannya karena Allah, nafkahi anak istrinya, ngasih orang tuanya, itu kan untuk Allah ya. Karena kewajiban kita, maka Allah catat dia sebagai orang yang keluar fisabilillah. Jika niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali untuk melihat niat ini, ya. Banyak orang berniat, ya. Berapa banyak amalan yang ringan, ya. Kam min amalin sagirin tukabbiruhu niyat. Berapa banyak amalan kecil tapi karena niatnya yang agung, niatnya yang tulus menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga amalan yang besar tapi niatnya bukan karena Allah, menjadi kecil di mata Allah. Niat ini penting sekali. Ya. Ini mempengaruhi kualitas ibadah seorang manusia. Manusia itu ibadahnya terima cuma dua saja, ikhlas, ya. Yang kedua apa? Mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ikhlas ini penting. Ya. Niat pun harus ikhlas karena Allah. Kita lihat di fenomena haji. Ada orang yang haji itu niatnya karena Allah atau niatnya biar dipanggil haji. Itu kan terjadi sekarang. Bahwasanya riya itu bisa masuk di awal waktu, di tengah waktu dan di akhir waktu. Awal waktu bagaimana? Ya sudah jelas ya. Mau haji sudah disebar-sebarkan, saya mau haji gini. Biar orang dengar. Alhamdulillah. Ada juga, makanya di antara yang saya sampaikan oleh pembimbing haji umroh, memperkecil namanya apa? Dokumentasi. Cekrek lagi di Jabar Rahmah, mau wukuf dulu, sedap. Ya. Biar apa? Mungkin pas berangkat bilang ke suaminya, Pak kita harus ikhlas karena Allah. Jangan lagi foto-foto, cukup untuk dokumentasi kita saja. Oh iya. Tapi karena melihat banyak artis-artis yang haji, wah nggak bisa nih, ya. Ambil HP mumpung lagi di tenda Arafah, foto, saya masuklah riya di tengah. Tapi juga bisa di akhir, bagaimana? Sudah habis ya sudah acara haji, bismillah kita fokus karena Allah, ibadah saja. Karena pahala yang paling baik adalah ibadah yang paling baik itu kan ibadah yang paling disembunyikan, ibadah sir itu paling baik. Sudah jangan. Ternyata sampai Indonesia namanya Firman. Man, tidak menoleh. Pak Haji, ya. Tidak menoleh dia. Gimana di sini? Dipanggil Firman nggak mau, man ya. Ji, mana?
Nah itu pentingnya untuk apa? Muhasabah terhadap niatnya. Mungkin sampai sini ya. Jadi waktu nanti sisanya untuk tanya jawab dan sebagainya. Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini pembahasan kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kajian singkat ini ya, bisa membuat kita lebih bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga dengan kajian ini juga kita lebih banyak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renungkanlah diri kita ini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa amal soleh saja. Ya, harta benda perbendaharaan semua tinggal kecuali datang dengan amal soleh kita saja. Kita maka itu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kita kebaikan-kebaikan dan dimudahkan untuk beramal soleh sehingga Allah meridhai kita untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum kita tutup, yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas siraman rohaninya. Dibuka kesempatan untuk bertanya, mungkin ada yang mau bertanya yang selama ini dipendam di hati. Dipersilakan. Sampai jam 6 kita. Silakan. Hadiah diri. Iya, biasanya masih hilang. Aupik mulanya. Mungkin masih malu-malu, mungkin saya izin mewakili tadi. Mewakili diri sendiri. Begini, kadang-kadang kita berusaha untuk memperbaiki diri, tapi kadang-kadang di tengah kita sudah melakukan sesuatu, muncul tadi itu gak ikhlas. Mungkin kita misalnya kita mencoba untuk membiasakan baca Al-Quran misalnya tiap pagi gitu, tapi lama-lama kalau sendiri ini kayaknya kayak sok amat gitu ya, yang lain sok alim gitu. Jadi kadang-kadang malah jadi lama-lama jadi hilang kebiasaan itu gitu. Itu mungkin gimana caranya apa ya, tipsnya biar kita tetap istiqomah setelah kita memperbaiki diri. Yang kedua, di saat kita biasa-biasa aja, ini kan belum berusaha untuk memperbaiki diri, kita aman-aman aja, maksudnya sesuatu lancar, rezeki lancar, semua lancar. Tapi ketika kita tengah berusaha untuk beribadah lebih baik, lebih istiqomah, tapi tiba-tiba ada aja gitu, ada musibah segala macam aja, atau misalnya rezeki yang sedikit atau keluarga ada yang sakit. Jadi ingat, balik lagi kok saya lebih baik kok malah jadi susah gitu. Mungkin apa sih rahasianya biar kita tetap istiqomah itu, mungkin mengawali. Terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat agar senantiasa istiqomah gitu ya dalam beramal soleh. Tadi sudah kita kasih sedikit prolog bahwa setan itu sampai kapanpun tidak akan pernah rela dan ridho melihat hamba Allah itu yang bertakwa, apalagi yang sifatnya baru saja taubat terus mau bertakwa. Itu setan tuh gitu cara mainnya ya. Fayati alaiha subur, dia cari pos-pos tubuh manusia ini mana yang sekiranya membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat ada orang yang pingin dia sholat ke masjid, tapi tadi apa? Enggaklah, malu, ya kan? Siapa yang membuat hal itu terpikir di benaknya? Setan. Banyak orang yang berbuat amal soleh, ya, tapi gara-gara setan ini was-was, ya, kasih dia was-was, sehingga apa? Nggak mau dikerjakan, ya.
Anak usaha nanti aku bilang alim. Itu setan. Bahkan ada yang mungkin punya ilmu tapi nggak mau ngasih nasihat. Karena apa? Aku saja belum baik. Kalau pakai cara seperti ini, nggak ada yang boleh ceramah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya nggak? Kalau yang boleh ceramah hanya orang yang ya paling bertakwa misalnya, ya tidak ada lain muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah itu semua setan. Ya, terkadang kita mau beramal soleh, ya datang setan untuk merasuk. Nah maka dari itu, ya kita melihat timbangan dari syariat. Selama itu adalah suatu kebaikan, ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah malu dan menganggap remeh suatu kebaikan. Bismillah, dikerjakan. Istaqimu, bertakwalah dan beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan innal ladzina qalu rabbunallah, ketika mereka sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, dan mereka beristiqomah, maka dikatakan bahwasanya orang itu bisa aja sebulan sholat malam, ya baca Quran, khatam Quran gampang. Tapi yang berat itu apa? Mempertahankan istiqomahnya, baca Quran rutin, ya, sholat duha rutin, itu yang sulit. Baca Quran, saya pribadi ngafal Quran itu gampang. Ya. Coba hafal Quran itu gampang. Misalnya kita ingin hafal surah Maryam, itu gampang hafalannya. Yang sulit itu apa? Murojaahnya, mengulang-ulangnya gitu yang sulit. Karena butuh apa? Butuh keistiqomahan. Orang nge-gym, ada nge-gym ke sini. Ya. Ada nge-gym atau yang ikut apa? Sebulan 2 bulan masya Allah, latihan dulu back, ya, latihan chest, ya macam-macam, leg, latihan terus. Sebulan 2 bulan, besoknya, aduh nasi goreng abu enak juga, ya. Orang mau diet, ya, Bismillah, kita makan protein aja, ya. Kalau makan ayam nggak mau paha, maunya dada, ya. Protein, ya, masya Allah. Nampak martabak Holland enak juga, sudah, ya, gugur. Nah itu semua diuji dengan apa? Kesabaran. Nah sehingga dengan ini kita sampaikan bahwasanya istiqomah tidaklah mudah, makanya butuh perjuangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Untuk orang-orang yang yang istiqomah, kuatkan tekadmu, kuatkan jasadmu, ya. Jangan takut dan jangan khawatir. Allah yang jaga selama kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan, istiqomah juga butuh dengan bantuan Allah. Ya, minta Allah, ya Allah, berikanlah keistiqomahan untuk beramal soleh. Kalau ikut diri kita saja mana mampu kita. Ya, istiqomah beramal soleh. Wah, Allah itu ada ribuan jin itu, ya, ribuan setan yang ingin merusak hal itu. Makanya senantiasa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu disampaikan, untuk istiqomah itu tidak perlu banyak. Orang terkadang buat program terlalu banyak, sholat malam, ya, misalnya program after Ramadan misalnya. Waduh, duha, sholat malam, harus sedekah 20.000 sehari, banyak, ya. Tapi hanya berjalan 1 bulan. Syawal masuk Zulqa'dah sudah capek, bosan. Futur namanya. Futur itu apa? Futur itu ada bahasanya orang malas. Itu futur. Makanya disampaikan, ya, Allah itu paling cinta, ya. Dalam hadis disebutkan innallaha habba qauman, ya, adalah yang dawam. Apa dawam itu? Amalan yang sedikit tapi dia berlanjut, ya, continue. Ahabbu amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dia berlanjut walaupun sedikit, tidak masalah.
Sudah bismillah, saya bangun tahajud agak berat nih. Sudah fokuskan dulu untuk istiqomah di sholat duhanya. Duhanya sudah bisa, alhamdulillah, bismillah naik ke sholat tahajud. Sudah lancar, sudah bismillah. Ya, di istiqomah, coba lagi tambah lagi satu lagi apa? Rutinkan baca zikir pagi petang terus. Itu di antara kiat-kiat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kedua tadi ini dia. Saya sering ketemu sama teman-teman yang bisa dibilang mau hijrah. Ustaz, anak mau hijrah, Ustaz. Anak dulu kerja anak di tempat yang kelam. Masya Allah. Anak bilang begini, antum harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji orang bertakwa itu lebih berat. Kan begitu? Artis saja lah lihat. Banyak yang hijrah, tapi ternyata apa? Enggak lama balik lagi, joget lagi, kayak gitu. Karena itu beratnya apa? Ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, kematian dan isi-isinya semua ini ya, agar Allah mau tahu ya, liyabluwakum, agar Allah uji kalian mana di antara hambanya yang paling bertakwa. Karena ujian itu karena Allah ingin tahu sejauh mana hambanya ini bertakwa. Nabi Ibrahim itu dapat gelarnya apa? Khalilullah, orang yang paling mencintai Allah. Kenapa? Ujian Nabi Ibrahim itu nggak habis-habis. Dari terlahir di kalangan penyembah berhala, diusir oleh kaumnya, bapaknya Azar tukang pahat berhala, ya, hidup di zaman orang yang penyembah berhala, kemudian diusir, dibakar macam-macam, ya, pindah menikah sama istrinya 85 tahun tak punya anak, ya, istrinya diculik oleh raja, ya. Kemudian 80 tahun nunggu anak, dapat anak, disuruh baru punya anak dari 85 tahun, Rabbi habib nasuhi, minta terus ya Allah berikanlah aku anak, sampai umur sampai umurnya kurang lebih 85 tahun nunggunya, ya. Nabi Zakaria pun demikian, bertahun-tahun, Rabbi wahadal admu minni wasta'al ra'si syaiba, ya Rabb, badanku udah lemah, rambutku sudah beruban, mana anak ini? Udah dapat anak, ingin timang-timang, malah disuruh ditaruh di padang pasir yang disebut sebagai Makkah. Ya Rabb, aku meninggalkan anakku fi wadin ghairi zar'in. Anak yang tunggu-tunggu mau dibuang timang, enggak dikasih izin. Dibawa dari Palestina, dibawa sampai ke Makkah, ditinggalkan. Sudah besar, falamma balaghahu sya'ya, sampai udah dewasa, dikasihlah kesempatan untuk ketemu Nabi Ismail, bangun Ka'bah. Gak lama disuruh apa? Inni ra'aitu fil manami anni azbah. Ya bunai, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Ujian macam apa ini? Orang tua mana yang sudi anaknya yang ditunggu-tunggu 85 tahun udah besar disembelih? Apa tujuannya? Allah mau tahu apakah masih ada Allah di hatinya Ibrahim alaihissalam. Apakah dalam rongga-rongga jantungnya, di hatinya masih ada Allah kah? Atau penuh dengan anaknya? Nah, itu pembuktian. Dan Allah pasti akan menguji sesuai kadar kemampuan. Nah, Allah tahu Nabi Ibrahim adalah hambanya, dan terbukti Nabi Ibrahim lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sama, orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah berpikir bahwasanya ketika kita sudah menempuh jalan yang diridhoi, berarti nggak ada masalah. Bahkan bisa lebih besar ujiannya, tetapi pahala yang didapatkan pun pasti lebih besar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Antum pernah kenal Jack Lot? Pernah tahu Jack Lot?
Jacklot itu satu event besar yang ada di Jakarta. Kalau ada PRJ di Bekasi itu kan pernah tinggal di Bekasi, itu ada Jacklot. Pekan Raya Jakarta ada konser, ya. Maka pasti ada Jacklot, Jakarta Clothing. Itu orangnya pernah, karena Jacklot itu kan tadi kan sangat ini ya, ada jual alkohol macam-macam. Ya karena untuk konser. Jadi memang brand-brand yang juga diarahkan kepada tadi ya. Jadi ke sesuatu yang diharapkan oleh Allah SWT. Taubat ya. Taubat, kemudian melihat bahwasanya dalam Jacklot ini banyak kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Ya. Tapi dia pegang betul bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan diganti dengan lebih baik. Tapi nggak langsung baik, diuji dulu. Jacklot yang tadinya keuntungannya mungkin satu event bisa 2M, 3M bahkan triliunan, ya, 14 hancur habis. Hari pertama dia hijrah. Dia orang habis hijrah pun belum tentu mulus. Allah uji lagi, goyangkan lagi, mau balik nggak ke masa jahiliyahnya. Lalu subhanallah bertahun-tahun dia bertahan. Dia berdoa pada Allah, mohon bikin istiqomah. Akhirnya dia buatlah satu event khusus baju, ya. Semua branded yang ada di Bandung, yang di Jakarta kumpulkan semua, buat satu event. Dia buat baju yang ukuran kayak ya 4 meter tingginya, sehingga masya Allah ya, datanglah banyak kunjungan ya, orang lihat baju ya, tanpa beli alkohol, tanpa mabuk-mabukan ya. Yang tadinya mungkin mau datang ke Jacklotnya harus dengan mabuk-mabukan, tapi sekarang dia sudah buat kayak branding Jacklot ini adalah pameran untuk jual baju dan tersebar di seluruh Indonesia. Allah Pontianak masa atau enggak? Sekarang sudah ada di Jakarta, di Bogor, Bandung, Surabaya, ya, Malang, masya Allah tersebar. Itu janji Allah diganti dengan yang lebih baik. Nah, sehingga itu terkadang itulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimanapun kita harus meminta pertolongan Allah agar diberikan kekuatan dan keistiqomahan. Jadi tadi dikasih prolognya bahwasanya tidaklah Allah menguji manusia karena Allah sayang, karena Allah ingin tahu sejauh mana hambanya ini sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Terima kasih. Ada yang lain? Ayo, jangan malu-malu. Mas Gilang. Mas Gilang. Langsung aja ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya terkait tadi kita muhasabah, kemudian setelah muhasabah kita mengingat ada kesalahan kita, hilaf kita terhadap orang lain. Mungkin ada orang lain yang kita sering ketemu, jadi ketika kita tahu ada salah kita bisa langsung minta maaf dan kesalahan kita. Tapi kalau terkait dengan kesalahan terhadap orang yang mungkin kita nggak kenal atau cuma ketemu di jalan, misalkan di jalan bawa kendaraan, emosi, serempetan dan sebagainya, dan kita ketemu lagi gitu. Ketika kita mau kesabaran tahu kita salah, itu cara paling baiknya supaya kita ya minta ampun kepada Allah dan juga ke orang yang bersangkutan ya. Baik. Ini pernah disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan sesama manusia, maka selama dia masih bisa didatengin, ya, masih bisa disamperi, apapun bisa kita ada pernah ngambil hartanya, pernah kita menghujatnya, maka datengin dia sampai masalahnya selesai. Mau diterima atau tidak itu urusan nanti. Intinya perlu kita pahami dalam hadisnya itu bahwasanya innallaha ayyahjuru akhahu fawqa thalathil layali. Allah itu melarang seseorang itu bermusuhan selama 3 hari. Ini dari saya dijelaskan nanti. Yaltaqiyani fa yuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma yabda'u bisalam. Orang itu tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Tapi misalnya kita orang bermusuhan sampai setahun lebih ya. Ya sampai Idul Adha sampai Idul Fitri berlalu masih dendam kusumatnya masih ada. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Dalam tafsiran hadis ini disebutkan ketika orang sudah minta maaf, itu terserah.
Mau dimaafkan atau tidak itu urusan lain. Ya. Yang penting kita sudah datang untuk minta maaf, kita sudah lunturkan ego kita. Lantas Ustaz, bagaimana ya jika misalnya orang tersebut sudah meninggal misalnya, maka datangin ahli warisnya. Kalau itu masalah dengan harta, maka kasih ke ahli warisnya. Ya, saya itu hutang atau pinjaman dan sebagainya, tinggal diberikan. Kalau nggak ketemu sama siapa, sudah jadikan infak. Ya, jadikan infak. Ini kalau masalah harta. Ya, saya ada masalah dengan harta. Ya. Jadi kalau orang yang ketemu lagi ke siapa ada siapa, ya sudah dijadikan infak, diniatkan untuk membebaskan dari pinjaman atau yang pernah kita rampas dari orang tersebut misalnya. Adapun misalnya kita ketemu orang kemudian keserempet, ya. Kemudian cekcok dan sebagainya, karena lagi emosi, nggak merasa bersalah. Tapi ketika sampai rumah, barulah namanya muhasabah. Ya Allah, ternyata tadi yang salah aku yang salah itu, tapi kok aku yang tempelin kepalanya gitu ya. Anak kecil lagi gitu kan. Bagaimana caranya? Yang pertama pastinya istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus ada niat bahwasanya jika saya ketemu orang tersebut minta maaf. Ya. Niatkan itu. Nah, dengan niat baik inilah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu maaf. Ya. Keserempet karena takut pindah pergi ya. Tapi masih ingat ini orangnya nih misalnya. Mau ketemu ya nggak punya nomornya, nggak kenal gitu kan. Tapi kita berdoa pada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan dia untuk minta maaf, minta ampunan. Gitu. Nah mungkin demikian yang disampaikan oleh para ulama. Maka ketika ada masalah, yang paling pertama adalah bermuhasabah, yang kedua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akui, ya maka bentuk iktiraf itu adalah mengakui dosa-dosa yang pernah kita buat sama Allah maupun manusia. Kemudian bentuk ikhtiar kita cari orang tersebut, ya. Bisa nggak minta maaf ke dia? Oh nggak bisa, sudah kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sudah, ya pernah buat hal demikian berarti sudah introspeksi diri, ya. Jangan sampai terjatuh lagi dalam perbuatan yang sama, ya. Tapi perlu diniatkan, ya. Dulu beberapa teman saya juga pernah kita naik mobil kemudian laju kencang, airnya ciprat. Itu masya Allah, ini orang kayaknya udah siap-siap mau kajian. Kelihatan mau kajian ini kan, wah saya udah kotor semua. Kita kan takut. Nah, anak bang ente dosa saya gini jalan juga. Anak bilang, ente minta maaf. Ya gimana nggak kenal? Sudah mau tahu apa ketemukan gitu kan? Bener, gak lama kita isi bensin ada dia tuh. Ya Allah, nah ente minta maaf. Datang Pak, mohon maaf gini ya. Ada nggak sengaja nyebrak. Ya ngamuk dulu lagi dia. Oh ente gini. Ya sudah, ya, kita salah. Tapi kan dia sudah minta maaf. Maaf saya salah gini. Maka itu lebih baik ya. Semoga dengan itu Allah SWT ya, menghapuskan kesalahan kita. Karena sudah minta maaf. Selama tidak ada yang dirugikan, baru harus diganti. Kalau ada yang dirugikan, maka harus diganti karena itu haknya yang harus kita ganti. Tapi kalau hanya perasaan sudah, ya minta maaf saja cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, ada yang lain. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Sudah jam 5 juga ya, pas lewat dikit sih. Terima kasih Pak Ustaz Jenal atas siraman rohaninya. Kita doa semoga Ustaz Jenal selalu diberikan kesehatan dan Ismail. Maaf Pak. Kita yang mana ya? Astagfirullahaladzim. Ingat dia namanya. Maaf. Hilang.
Iya, saya ya semoga Ustaz Ismail selalu diberi kesehatan dan diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam sia-sia rohaninya. Dan semoga kita yang hadir di sini diberikan kesadaran agar kita bisa muhasabah atau menghitung diri kita sendiri, dan mari kita keluarga BDK untuk bersama-sama melangkah yang ke arah lebih baik, karena kalau kita bersama-sama mungkin lebih mudah ya Ustaz. Itu saja mungkin terakhir nanti doanya Ustaz. Saya sebagai pewawancara mohon maaf pertama Ustaz Ismail tadi sampai saya. Ya Allah. Mohon maaf dan kepada semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Kita alhamdulillah telah selesai dalam kajian sore hari ini. Saya maafkan ya. Alhamdulillah ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian yang singkat ini Allah berikan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan ilmu yang didapatkan bisa diamalkan dan semoga menjadi amal jariah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memperjumpakan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma ighfir lana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tada'na damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawil ahwalina ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil ahwalina ila ahsanil hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar kita foto bersama ya, buat dokumentasi. Foto bersama Ustaz Eki. Lagu Rita. Ayo teman. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo. Ada yang dilupakan ya? Iya. Kalau ada pas. Ada yang gitu yang jauh. Duduk nomor sendiri. Melenceng aja lah. Buang di mana? Tawa. Ayo. Kalau minggu nang dalam kan Main tendang tikus. Wakanda no eso. bagian. Udah. Saya mau di mana sih kelihatannya? Bukan aku yang bilang ya. 1, 2, Sabar. 3. Sabar. 1, 2, 3. Bebas. Bebas. Ngancam. Murah ya dulu. 1, Bukan kepain nanti. 2, 3. Amin. Pak Muda udah ngarep mobil mantap. Mantap. Apa? Silakan. Oh, dia teriak.